membaca ayat sajadah atau mendengarkannya. Jadi imma orang itu sedang membaca atau kita sedang mendengarkan surat atau ayat sajadah itu dibacakan. Maka yustahabbu lahu an yukabbira wa yasjuda sajdatan. Maka disunahkan atasnya bertakbir, yukabbir, wa yasjud, dan sujud sajadah. Tsumma yukabbira li raf'i min as-sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat atau berdiri. Satu riwayat dari Nafi' an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajada. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra, beliau membaca 'alaina atas kami Al-Qur'an. Fa idza wasajada wasajada, kemudian beliau sujud dan kami pun sujud. Jadi Rasul sujud dan kemudian para sahabat pun ikut sujud. Berkata yang dia mengatakan bahwasanya wa kana, ini ada sesuatu as-sawi yu'jibuhu, merasa takjub terhadap hadis ini. Maksud takjub itu bisa bermakna aneh gitu. Ya. Wa qala Abu Dawud yu'jibuhu li'annahu takbir. Demikian juga Abu Dawud, beliau mengatakan merasa aneh karena ada takbirnya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud idza qara'ta sajdatan fakabbara wasjud fa idza rafa'ta ra'saka fakabbir. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apabila kalian membaca ayat sajadah maka bertakbirlah dan sujud. Dan apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud maka bertakbir. Ini langsung kaifiyahnya. Dan hukumnya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa zahaba jumhur ulama ila anna sujud tilawah sunnatun lil qari' wa lil mustami' lima rawahu Bukhari dari Ibnu Umar annahu qara'a 'ala minbar yaum al-jum'ah surat an-nahl, hatta bahwasanya beliau membaca satu ayat ketika beliau di atas mimbar. Di bawah sekalian perhatikan ini, kalau di amalan di kita ini agak muslim. Ya, agak mungkin aneh kan? Kenapa? Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah lalu membaca satu ayat saja. Ini lagi kemudian sujud wasajada nas, dan orang-orang jamaah pun kemudian ikut sujud. Ya. Ini yang dilakukan oleh bagaimana hukumnya kalau kita sebagai mustahik, orang yang mendengar ada tapi beda Pak ya, kalau dalam salat ini dalam khutbah ketika beliau berkhutbah lalu kemudian membaca satu ayat saja, lalu kemudian beliau turun dari mimbar dan kemudian beliau sujud mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam misalnya membaca surat sajadah, misalnya surat sajadah itu tidak surat ke-32 ya, diperintahkan, disilahkan. Hanya saja kalau imam tidak melakukannya ketika dia membaca itu maka makmum tidak perlu. Namun bila di luar sholat, kalau misalnya kita mendengar lalu kemudian kita paham bahwa di situ disunahkan kita sujud, maka kita sujud itu ayat-ayat yang diperintahkan kita sujud itu ada 15 ayat, 15 surah. Ya.
Yang pertama apa sekalian? Yang pertama dalam surat Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna lahu yasjudun. Surat Al-A'raf ayat ke-206. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali sujud saja. Kemudian yang kedua dalam surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Kemudian yang keempat, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujud. Sehingga ini sendiri bukan lafaz kewajiban, tetapi lebih kepada kesunahan. Kemudian yang kelima dalam surat Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Kemudian ini yang paling surat kedua surat Al-Insan. Berarti dua surat, satu rakaat, satu surat sajadah. Rakaat yang keduanya surat Al-Insan. Kalau sekarang satu halaman, besok satu halaman, besok satu halaman lagi. Hanya saja memang kalau sekalian, hanya saja kalau kita membaca Quran itu, kalau kita tahu maktoknya, maktok itu tempat berhenti. Salat Waqiah itu kalau maktoknya itu kurang tepat, itu istilahnya orang lagi pesta tapi kesel. Contoh misalnya, ketika dia mengawali surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Sudah. Bukan ayat sebelumnya itu kan ada qalilun minal akhir wa 'ala sururi mawdu'ah. Ya. Itu orang masuk surga udah kebayang nikmatnya surga. Yang mereka itu ketemu sama teman ngobrol, nongkrong, obrolannya bukan ngobrol, nggak ada yang diam gitu ya. Karena yang namanya yang kumpul. Tapi gimana Pak, kalau saya dulu aslinya pendiam Pak, walaupun senang kumpul tapi saya pendiam. Ya nanti di surga juga yang akan bisa nikmatin gitu ya. Jadi kalau ada orang ngobrol paling enak itu kita bisa nikmatin obrolan. Bukan minuman yang dia hantarkannya itu dari gelas, ya, gelas abaik, ya. Sampai kemudian ada buah-buahan, sampai udah buah-buahan berhenti. Udah kebayang Pak ya, surga ngobrol banyak orang, ada minuman, ada buah-buahan. Ya, ternyata berhenti di situ yang walah nipayu bima yasmin. Ada bidadari yang saling cerita yang melayani kita dan seterusnya. Ternyata kenikmatan itu terpotong karena tadi kita mangkoknya salah di tempat yang salah. Ya, istilahnya tadi lagi pesta seneng-senengnya, tapi kemudian ada yang kurang. Ya, seperti saya pernah contohkan bapak kondangan, tetapi food sama nasi dan lauknya cuma tinggal satu ayam goreng. Sementara yang lainnya udah dapat semuanya. Itu kan jadi pestanya jadi kenapa nggak dari tadi? Jadi ada penyesalan. Baik, saya lanjutkan. Ini kepanjangan. Selanjutnya di dalam yang ketujuh ya, itu di dalam di akhir surat Al-Hajj. Di akhir surat Al-Hajj tadi sudah ayat 77. Lalu kemudian wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa ar-rahman la nasjudu lima ta'muruna wazdadu nufura. Ini dalam surat Al-Furqan. Tadi juga sudah ya. Kemudian surat An-Naml, Allah yasjudu lillahi alladzi memang dalam surat Sajdah sudah. Kemudian wa nadahu innama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Walaupun ayat ini termasuk yang berselisih. Ya, berselisih para ulama apakah ini diperintahkan sujud atau tidak. Ya, ini
beliau ketika sujud ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya ulangi lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau boleh juga sebagian yang ini ada yang menunjukkan bahwa dibaca 3 kali bila saat membacanya itu ketika di dalam sholat, maka bacaannya adalah sebagaimana sujud dalam sholat, yaitu subhanahu wa ta'ala. Boleh membacanya lebih baik. Baik, sekalian, sebelum masuk ke sujud sahwi, ada yang ditanya. Kalau yang awam harus belajar ada 15 tempat tadi. Ya, jadi dia harus hafal 15 ayat yang diperintahkan. Kalau nggak tahu tempatnya, maka nggak apa-apa. Kan itu hukumnya sunnah. Biasanya ada tandanya itu. Ya, kalau di Quran ada tandanya sajadah, ya, itu sujud sajadah. Tapi kalau nggak ada tandanya, ya sudah. Ada yang nggak ada tandanya, tapi kadang-kadang saya melihat. Contohnya adalah di dalam surat Fussilat tadi. Ya. Maaf, surat Shad. Ya. Surat Shad itu wa nadahu inna fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa Bapak tadi baca. Kan itu enggak ada kalimat kata sujud. Ya, tetapi di dalam ayat ini ada riwayat yang Rasul itu sujud, tapi ada yang menafikan bahwa Rasul tidak sujud. Jadi dalam surat Shad ayat yang ke-24, wa nadahu harus hafal di surat-suratnya itu tempatnya di mana. Tapi kalau di Quran ada tandanya, itu kan lebih mudah lagi. Tapi rata-rata ya, Quran yang cetakan Indonesia, Quran itu ada tandanya. Kemudian ya saja kalau itu ada sedikit. Baik, sujud sahwi. Buat sekalian masuk sujud sahwi, nanti sujud susul lebih ringan. Ini termasuk bagian daripada. Oke, tadi kaitannya tadi itu berapa ya? Hanya Allahu Akbar, lalu cuma manusia. Saya lupa kata taksona, sebagaimana kalian juga lupa. Faedah situ, dan apabila saya lupa, pada kiluni, maka ingatkan saya. Ya. Dan kaifiahnya terkait dengan pensyariatannya, ya, sekali dulu saya lupa, maka tidak boleh sujud sahwi. Ya, jadi kalau misalnya kita baca Quran lupa, maksudnya lupa tuh halaman berapa ya? Kamu sujud sahwi. Kemarin kan ada apa ya? Karena tandanya lupa kali pindah, besar. Bahkan menghafal itu kayak menghafal itu pasti mengulang-ulang. Kalau orang menghafal
hadis ini menegaskan dengan bahasa qabla an yusallim, sebelum salam. Tapi kok kenapa di dalam tadi diperbolehkan para ulama menegaskan boleh dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Di luar salam katanya. Sehingga kemudian bagaimana kalau kemudian dia lupa di tengah sebelum salam lupa, maka ba'da salam berarti mengkodok sujud sahwi itu di luar salam, itu setelah ba'da salam. Sebagai yang lain wajib hukumnya. Jadi harus mudah-mudahan istiqomah dari kita semua. Segala kurang mohon maaf dan Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Peter Darmanis yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya karena merupakan ibadah kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada para jemaah yang sudah mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semua. Amin. Mari kita duduk pengajian ini dibaca juga. Alhamdulillah dan lagi berdoa. Astagfirullah.